Adapun tujuan pada praktikum kali ini, tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengerti gambaran mengenai sifat-sifat larutan kolodial dan mengenal penggolongan larutan kolodial. Dasar teori pada praktikum kali ini yaitu sistem terdispersi berdiri dari partikel kecil yang dikenal sebagai fase terdistribusi ke seluruh medium kontinu atau medium terdispersi. Bahan-bahan yang terdispers bisa mempunyai jangkauan ukuran dari partikel-partikel berdimensi atom dan molekul sampai partikel-partikel yang ukurannya diukur dalam milimeter. Kolodial adalah sistem disperse. Sistem disperse merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa suatu zat terbagi halus dalam zat lain berdasarkan perbedaan ukuran yang didispersikan. Sistem terdispersi dibedakan atas dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi molekul. Pada praktikum ini alat yang digunakan yang pertama yaitu gelas kosong, sendok, susu, gula, sabun, dan air mineral. Langkah yang pertama yaitu masukkan air dalam masing-masing gelas. Masukkan gula ke dalam gelas sampel A. Selanjutnya, masukkan susu ke dalam gelas sampel B. Dan yang terakhir, masukkan sabun ke dalam gelas sampel C. Amati gerak cahaya pada masing-masing sampel. Bahan yang digunakan yaitu minyak, susu, kecap, sabun, air mineral. Masukkan air mineral pada masing-masing sampel. Selanjutnya, masukkan minyak pada semua sampel. Pada sampel A kita tambahkan kecap secukupnya, aduk sampai larut. Pada sampel B kita tambahkan susu, aduk sampai larut. Dan untuk sampel C atau sampel yang terakhir, tambahkan sabun, aduk sampai larut. Amati hasil pada semua sampel. Sifat koloid pelindung ditunjukkan oleh sampel sabun dan minyak, karena minyak bersatu dengan sabun dan air. Alat dan bahan yang digunakan ada gelas yang berisi air, sirup, sendok, dan tinta. Pertama, masukkan sirup ke dalam gelas A. Kemudian,
masukkan tinta ke dalam gelas B. Kemudian aduk masing-masing gelas yang berisi sampel sirup dan sampel tinta. Hasil bisa dilihat pada gelas A yang berisi sampel sirup. Sirup bertumbukan atau tercampur dengan air karena bersifat non-koloid. Sedangkan pada gelas B yang berisi sampel tinta, tinta tidak dapat bertumbukan atau tercampur dengan air karena bersifat koloid. Selanjutnya, untuk bahan yang dibutuhkan yaitu susu, air mineral, dan sebuah jeruk. Langkah selanjutnya yaitu masukkan air mineral ke dalam gelas, tambahkan susu, dan aduk sampai larut. Setelah itu, masukkan potongan jeruk, peras ke dalam susu, lalu amati hasil yang terjadi. Hasil yang terjadi yaitu larutan akan terdapat gumpalan. Pada praktikum kali ini, kami melakukan beberapa uji untuk menentukan sifat koloid suatu bahan. Praktikum yang kami lakukan diantaranya ada efek Tyndall, koloid pelindung, gerak Brown, dan koagulasi koloid. Pada percobaan pertama, melakukan uji efek Tyndall. Pada larutan pertama, masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Pada gelas A, dimasukkan sampel gula pasir, kemudian aduk sampai larut, lalu diuji menggunakan senter. Menghasilkan, terlihat pada gelas A, yaitu larutan sejati. Cahaya yang dipantulkan, kemudian diteruskan. Pada gelas B, dimasukkan susu, kemudian diaduk sampai larut, lalu diuji menggunakan senter. Menghasilkan, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah. Ini merupakan sifat dari koloid. Pada sampel C, dimasukkan sabun ke dalam gelas, kemudian diaduk sampai larut, lalu diuji menggunakan senter. Hasilnya, cahaya masih tembus pandang, menunjukkan bukan larutan koloid. Pada uji selanjutnya yaitu uji koloid pelindung. Pertama, masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Pada gelas A dimasukkan sampel minyak dan kecap, kemudian diaduk dan menghasilkan larutan dua fase, yaitu fase minyak dan fase. Uji selanjutnya yaitu uji gerak Brown. Langkah pertama yang dilakukan yaitu diambil 2 gelas untuk sampel A dan sampel B. Pada sampel A ditambahkan air secukupnya, kemudian dimasukkan tinta di dalamnya, lalu diaduk, kemudian diamati. Hasil yang didapatkan pada sampel A yaitu tinta tidak dapat tercampur dengan air karena tinta bersifat koloid. Pada sampel B dimasukkan air di dalamnya, kemudian ditambahkan sirup, lalu diaduk, diamati. Pada sampel B, hasil yang didapatkan yaitu sirup dapat tercampur dengan air karena sirup bersifat non-koloid. Uji selanjutnya yaitu pengujian koagulasi yang menggunakan satu sampel yaitu jeruk dan air susu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan memasukkan air ke dalam gelas, lalu ditambahkan susu ke dalam gelas, aduk larut. Kemudian siapkan 1 buah jeruk yang sudah dipotong, kemudian dimasukkan perasan jeruk ke dalam gelas yang berisi air susu. Diaduk lalu diamati. Dari hasil yang terjadi dapat dilihat bahwa air susu akan menggumpal dan itulah yang membuktikan adanya sifat koloid pada uji koagulasi. That I get when looking down from the sky. Now with you,
is high.